Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa man ya'la ya Rasul, wa man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Shadaqallahu al-azim wa sadaqallahu rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan Ramadan kita. Semalam udah malam 23 malam yang dinanti-nantikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa Ramadan yang merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan harga mati bagi kita yang sehat. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tanpa uzur, yang sehat wajib melaksanakan puasa Ramadan. Kalau dia uzur, dia boleh berbuka, tapi ganti di waktu yang lain. Di samping syariat, Allah Subhanahu wa taala pun, Nabi bersabda, sumu tasihu, berpuasalah, niscaya engkau akan sehat. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW bersabda demikian. Yang akhirnya sekarang diteliti, ternyata banyak obat atau penyakit-penyakit yang sembuh lantaran mengerjakan puasa. Ketika diteliti, ada penyakit kulit yang bisa sembuh karena puasa, ada penyakit tulang bisa sembuh karena puasa. Alhamdulillah, hal itu merupakan manfaat daripada puasa yang tidak kita ketahui, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nama saudara muslimin rahimahullah, kalau pengen sehat berarti kita puasa, Bang. Puasa terus menerus 1 tahun. Kayaknya kagak sanggup ya. Sebulan aja udah melintir-melintir kita. Udah susah rasanya. Tapi ini kan dikatakan sumu tasihu, berpuasalah, niscaya kau akan sehat. Nabi Daud alaihissalam puasa yang sangat luar biasa. Sehari puasa, sehari libur, sampai dia meninggal dunia. Begitulah ajaran pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Kalau itu kita laksanakan, kayaknya nggak mungkin. Berat bagi kita. Karena Rasulullah SAW ketika diperlihatkan umur umatnya, sedih dia. Pendek-pendek, 40 tahun tutup, 50 tahun stres, 60 tahun stop. Umat-umat terdahulu ada yang 1000 tahun, 1000 bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jihad fisabilillah. Ketika Rasulullah SAW diinformasikan seperti itu, sedih dia. Aduh, ala kaidahnya tuh orang bisa beribadah selama 1000 tahun, 1000 bulan. Maka itu nanti turun Lailatul Qadar sebagai pengganti daripada ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh umat-umat terdahulu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, memang puasa itu ternyata membuat sehat. Lalu kita puasa kalau setahun penuh, kayaknya nggak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Bijaksana. Sebuah kebaikan dinilai 10.
Kalau puasa itu 30, berarti 10 kali 30 sama dengan 300. Tambah 6 kali 6 hari Syawal. 6 hari 6 kali 10 sama dengan 60. 300 tambah 60 sama dengan 360. Satu tahun ada berapa hari, Pak? 365. Yang 5 emang kita nggak boleh puasa, haram hukumnya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, nggak boleh puasa. Yang kedua hari raya Idul Adha, kita juga nggak boleh puasa. Yang boleh adalah motong hewan kurban. Dilanjut 11, 12, 13 hari tasyrik 5. Pas 365. Yang 360 kita ibadah, yang 5 mau di stop, nggak boleh puasa. Suara. Sebuah penelitian juga mengatakan kalau pengen sehat emang 3 hari kita harus puasa. Di dalam 1 bulan ada 3 hari kita disuruh puasa. Ternyata Islam juga udah ngajarin 3 hari, yaitu Yaumul Bid, hari-hari terang. Kenapa dianjurkan berpuasa? Karena pada saat itu nafsu syahwat semua makhluk naik. Kalau diperhatiin banyak hewan kawin tuh pada tanggal-tanggal seperti itu. 11, 12, 13 banyak mereka kawin. Manusia juga ya, mudah-mudahan gak lampu merah ya. Terusin juga. Maka saking tingginya libido tersebut disuruh puasa sunnah yang mulia. 1 hasanah 10 kebaikan. 10 kali 3 sama dengan 30. Berarti selama 1 bulan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilainya sama. Subhanallah, sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi itulah ajaran dari agama yang kita cintai ini. Sekarang tinggal kita evaluasi puasa kita. Karena sebentar lagi akan selesai, maka mudah-mudahan sisa-sisa puasa ini menjadi khusyuk. 1 hari saja khusyuk, insyaallah pahala kita akan dapat raih. Ketika bulan Ramadan, ada sahabat memanggil Rasul, "Ya Rasul, ada apa wahai sahabatku?" Di sebelah ada 2 wanita lagi sekarat katanya. Kenapa tuh? Tolong ya Rasul, tolong ya Rasul. Rasulullah sudah dapat informasi dari malaikat Jibril. Rasulullah mengalihkan wajah. Tidak, aku tidak akan tolong. Balik langkah. Lalu orang tersebut balik lagi kepada Rasul. Ya Rasul, tolonglah. 2 wanita itu sedang sekarat sekali, susah rasanya. Lalu kata Rasul, bawa kemari wanita itu. Lalu Rasulullah mengambil air, lalu meminumkan air tersebut kepada wanita tadi. Minumlah, lalu muntahkanlah. Wanita satu dipanggil, diminumkan, disuruh muntahkan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ternyata yang keluar darah, yang keluar nanah, yang keluar daging. Wanita yang kedua sama, ketika disuruh minum Rasul lalu dimuntahkan, maka yang keluar darah, nanah dan daging. Apa kata Rasul? Inilah orang yang berpuasa. Tapi selama dia puasa dia bergunjing, dia gibah, adu domba, menceritakan kejelekan orang. Nauzubillah, nauzubillah. Ini sebuah pelajaran. Pada masa Rasulullah SAW, ketika ada sebuah kejadian orang salah, itu langsung cash and carry sebagai pelajaran bagi kita. Artinya, mari sisa-sisa Ramadan ini jangan kita gunakan untuk bergunjing atau bergibah kepada sesama. Karena sama saja kita memakai bangkai daging saudara kita. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa dan Al-Quran besok di yaumil akhir akan memberikan syafaat kepada kita. Kata puasa, wahai Allah, aku adalah puasa. Izinkan aku memberikan syafaat kepada si bulan, di mana pada bulan Ramadan dia berpuasa, dia menahan lapar, dia menahan haus dan menahan hawa nafsunya.
pada hari ini izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Lalu Al-Quran pun demikian. Wahai Allah, aku adalah Al-Quran. Izinkan aku memberikan syafaat kepada si fulan. Karena pada bulan Ramadan dia baca Quran sambil ngantuk terus dibaca Al-Quran. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Banyak. Terus aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan lagi baca Quran. Ya, sampai ngantuk-ngantuk. Ini sia-sianya puasa kita begitu modelnya. Tapi walan tardo'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nggak bakal senang sama umat Islam. Dia nggak bakal larang kita puasa, dia nggak bakal larang kita sholat. Tapi bagaimana kualitas puasa kita akan berkurang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, asiknya kan Isya antara baca Quran tapi kita nonton TV. Itu semua stasiun televisi pasti nayangin yang lucu-lucu. Menjelang sahur pun demikian. Artinya hari-hari kita qiyamul lail kita hilang. Kita cuma qiyamul lail 2 rakaat, itu pun cuma 2 menit, cepat. Selanjutnya nonton TV. Siapa yang banyak tertawa di dunia akan menangis besok di yaumil akhir. Dan siapa yang banyak menangis di dunia besok di yaumil akhir akan tertawa. Ya, jadi sekali lagi mohon kiranya kita isi malam-malam kita pada bulan Ramadan dengan tilawatul Quran, baca Al-Quran. Karena besok di yaumil akhir dia akan memberikan syafaat kepada kita lantaran kita mengerjakan amalan-amalan kebajikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu ada tayangan Kick Andy. Ada nonton nggak? Kick Andy itu menampilkan orang-orang yang pernah mati suri. Mati suri. Ada yang muslim, ada yang pemabok, ada yang non muslim. Yang muslim ditanya, ketika kau mati suri, apa yang kau lihat? Maka yang muslim mengatakan, aku melihat orang tampan sekali. Karena yang wanita, mungkin sudah dulu kali ya, tampan sekali. Sebelumnya lagi ada orang yang buruk sekali, jelek sekali, bahkan bau sekali. Ya, ketika dia bertemu yang tampan dia senang, lalu ketika yang bertemu yang buruk dia deketin dia takut, akhirnya bangkit, bangun dia dari mati surinya. Terus yang pemabok, ya, pemabok sekarang ketika ditanya apa yang kau lihat ketika kau mati suri, maka pemabok mengatakan, aku ditarik oleh seorang yang badannya besar berjubah hitam, lalu aku ditarik ke atas sekencang-kencangnya, lalu aku dilepas sekencang-kencangnya. Ketika jatuh ke bawah, jantungnya hidup lagi orang itu. Yang non muslim, dia melihat sebuah barisan yang sangat panjang sekali. Dia di paling terakhir. Ketika orang semua masuk, pas giliran dia, pintu tertutup. Apa katanya? Kamu salah tempat. Ini bukan tempat kamu. Bayangkan udah ngantri tiket busway, nggak penuh, pintu tertutup. Nggak apa-apa ada emperannya, nggak bisa. Diri nggak bisa. Ada dia nangis, lalu bangun dari mati surinya. Masalah muslimin rahimakumullah. Wajah yang tampan tadi dari seorang muslim, itulah amal baik. Jadi ketika selesai kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kubur, raqib wa atid. Namun karena akhir ketika selesai lalu kita bisa jauh semua, maka datanglah amal kebaikan. Amal kebaikan tadi berupa seorang yang berwajah tampan. Bayangkan lagi sendirian, terus temannya ganteng, gimana kira-kira Pak? Halo, sinyal nggak ada nih? Lowbat nih XL nih, saya ganti simpati kalau itu nih. Gimana kira-kira lagi sendirian, bengong, ditemenin sama orang ganteng, gimana kira-kira? Senang nggak? Senang. Perempuan yang jawab. Yang lagi jawab jangan mengajar katanya.
Yang kedua, ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar wa nakir, makanya orang banyak amal jahatnya, syai'atnya banyak, maksiatnya banyak. Maka amal tadi berbentuk seorang yang berwajah hitam, jelek dan sangat bau sekali. Kira-kira gimana kita? Bapak nih, Bapak jawab Bapak nih. Pak, gimana Pak? Kira-kira lagi ngomong sendiri, dodok, ditemenin sama orang yang model begitu. Jelek, wow. Halo, Pak, gimana Pak? Setuju? Yang setuju boleh pulang. Nggak setuju, nggak suka. Nah inilah artinya mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan remehkan amal yang kecil. Mungkin amal yang kecil inilah akan mengantarkan kita ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah baca bagaimana seorang pelacur pada zaman Bani Israel yang lalu dengan banyak dosanya dia mau ambil minum di sumur. Air tinggal sedikit, lalu sepatunya diambil diciduk itu air di dalam sumur. Ketika dia mau minum, ada anjing lagi kehausan. Udah sekar tuh anjing. Apa kata si wanita pelacur itu? Kalau aku minum ini air, aku selamat, maka anjing itu akan mati. Dan dia tidak bisa turun ke bawah. Pikirnya begitu. Maka air itu diberikan ke anjing, lalu anjingnya hidup segar. Akhirnya dia pas mau turun ke bawah lagi, air sudah tidak ada. Lalu dia mati. Nah kalau jangan masuk surga. Artinya amalan yang kecil, yang mudah. Jadi jangan remehkan amalan-amalan yang kecil. Seperti ada orang bangkis ya, bangkis bahasa Betawi, bersin. Kalau kita kan bersin di gocek-gocek ya, asinan bang-bang beda. Yang jauh ketawa. Alangkah indahnya kalau bersin. Alhamdulillah. Maka jawab sebelah, ya Alhamdulillah. Balik lagi, wa yahdikumullah, wa yuslihu balakum. Allah. Ya, kalau kita bercanda-bercandain, akhirnya nggak dapat sebuah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari bersin tadi keluar virus-virus yang sangat mengganggu dalam tubuh kita. Yang kedua, seorang laki-laki yang sekarat tadi pemabok. Jadi begitu nanti kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ruh orang muslim ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia muslim beriman, maka wajahnya atau malaikat tersebut berjubah putih. Apabila dia maksiat kepada Allah, maka yang datang adalah malaikat maut berjubah hitam. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang udah ngantri baris nggak dapat tiket, itulah orang yang non muslim, yang dia selama periode Nabi Muhammad SAW tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan dia menolak, mencaci maki dan ikut-ikut ngelukis lagi ya, mencaci maki ngelukis dan menyebarkan lukisan tersebut sebagai rasa bencinya kepada Rasulullah SAW. Nama asal muslimin rahmatullah, itu pelajaran dari seorang yang mati suri. Lalu belakangan ini ada juga sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Mudah-mudahan pelajaran ini tidak berlalu seperti iklan. Kalau kita nonton TV bola, tiba-tiba iklan, ditonton nggak? Enggak. Iklan 5 menit, itu pasti keluar ambil minum, bikin indomie dan segala macam. Kalau iklan jarang yang tonton. Ini banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun di depan kita. Mudah-mudahan bukan iklan. Artinya ini semua yang harus kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu di India ada hujan darah. Ya, bulan Juli 2010 di India turun hujan darah. Dari kuning, hujan kuning, terus hitam, terus menjadi merah. Kalau lihat di YouTube, itu hujannya luar biasa, lebat sekali. Pas ditanya, diteliti, wah ini apa katanya? Fenomena alam. Lalu misalnya,
baru saja ini. Bulan Juni 2009 hujan katak di Jepang. Kecebong pada jatuh. Banyak sekali, ribuan. Teliti punya teliti oleh profesor Jepang nggak bisa jawab. Oh ini fenomena. Pada ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di surat Al-A'raf ayat 133 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Farsalna 'alaihim tufan wal jarad wal kummala wad dafadi' wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Fa'arsalna 'alaihim, ini kasusnya pada zaman Fir'aun, zamannya Nabi Musa alaihissalam. Fa'arsalna 'alaihim, dan kami utus, kami turunkan tufan. Tufan itu topan, angin topan, bukan topan anak jalanan ya. Ini topan beneran, topan. Ada angin yang lingkar-lingkar itu ada tornado ya. Itu mereka bahkan jadi ini aja, biasa aja gitu, kayak kejadian alam aja. Padahal ini ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kirim tufan, angin yang sangat kencang. Setelah itu mereka lalui begitu saja. Ketika kejadian telah selesai, mereka lalui begitu saja. Yang kedua, wal jarad, ini belalang ya, belalang. Pernah kita dengar ada sebuah negeri atau juga mungkin di Jawa itu belalang banyak sekali, sehingga padi yang sudah matang itu gagal panen. Wal kummala, kuman, kutu. Wal kummala, kutu. Wad dafadi', katak. Ini 14 abad yang lalu Al-Quran sudah bicara katak. Bukan idan alam, bukan. Tapi sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadam, dan darah. Dan ternyata ketika diteliti darah yang di dia itu ternyata hidup dia. Maka asosiasi dia di darahnya manusia abor angkasa, sama namanya Alim, tabrakan, berantem kayak gitu. Ada aja. Padahal Al-Quran jelas 14 abad yang lalu menginformasikan kepada kita bahwasanya Allah menurunkan itu semua adalah sebagai peringatan bagi kita. Karena walaupun demikian adanya, tetap manusia menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, mari sama-sama pada bulan Ramadan ini yang terakhir ini, menjelang akhir ini, kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikanlah semua pekerjaan kita ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Ya. Salat kita adalah syukur kita. Puasa kita adalah syukur kita. Kurban kita adalah syukur kita. Bayangkan kurban, kalau kita tidak bersyukur, tidak kurban, ini musibah. Sebab apa? Kita punya handphone, harganya berapa? Handphone BlackBerry berapa? 2 juta ya? 2.500.000. Ada 3 juta, 4 juta, 5 juta. Korban 500.000. Mana rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Ini jadi perhatian bagi kita ya. Mudah-mudahan kita bisa berkorban, sebab ini sebuah nilai yang sangat besar. Seandainya kurban itu tidak ada, maka setiap tahun kita potong anak-anak kita. Karena mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, mimpinya dipotong anak. Alhamdulillah diganti sama kambing.
Bayangkan kalau nggak diganti, Neng, Bapak kasih golok dulu ya. Buat apaan Pak? Gue mau potong dulu. Apa kata Neng? Mendingan Bapak gue potong. Ini kita lagi doain kalau saya SMA dipotong. Masya Allah. Alhamdulillah ini kan sebuah peristiwa yang sangat besar. Artinya ini kita syukuri. Alhamdulillah. Kurban diganti menjadi seekor hewan. Maka belilah kalau mau korban yang bagus, yang mantap. Ya, ambil sendiri, pilih sendiri. Ya, kalau perlu potong ini. Itu bagusnya seperti itu utama. Kalau nggak bisa ya saya nggak mau masjid. Ya. Yang penting kita punya niat korban sebagai tadhiyah kita, pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Semuanya adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada terhingga. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada kata Allah akan aku tambah nikmatku. Dan siapa yang kufur, ingat azabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan akhir-akhir Ramadan ini mata kita ngantuknya bukan nonton itu ya, apa namanya itu? KCB ya? Ketika Cinta Bertasbih apa itu? Lagi seru-serunya itu ya. Mudah-mudahan mata kita ngantuk untuk baca Al-Quran. Jadi surga rindu kepada orang yang talil Quran. Surga rindu kepada orang yang baca Al-Quran. Subhanallah. Ibu-ibunya udah berapa juz baca Qurannya Bu? Bu? Sekarang XL burning. Bu? 17 juz? Subhanallah. Juz apa aja Bu? Juz jeruk katanya. Juz alpukat. Ya, tadi sudah disampaikan di depan bahwa syukur akan memberikan syafaat kepada kita ya. Artinya mari sisa-sisa waktu ini kebut ya. Mau 24 ya, mau 25, 26, 27 minimal ke depan mau habis itu kita udah konsentrasi dengan Al-Quran dan dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dinanti-nantikan tadi Rasulullah SAW iri ketika ada seorang Bani Israel sampai 82 tahun kira-kira seperti itu berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa istirahat. Jadi Rasulullah menginginkan, ya Allah, andaikan aku bisa dan sahabat-sahabatku bisa seperti Bani Israel tadi, kami akan lakukan ibadah seperti itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan memberikan malam yang paling mulia yang tidak aku berikan kepada nabi-nabi sebelum kamu yang Muhammad, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Artinya malam yang utama sekali. Kalau dikonversi kurang lebih 82 tahun. Ketika mendapat informasi seperti ini, maka Rasulullah SAW sudah itikaf di awal. Jadi pas awal Ramadan, Rasulullah itikaf sampai hari ke-10. Nanya sama Jibril, ya Jibril, udah datang belum Lailatul Qadar? Di depan ya Rasul. Di depan berarti ke-20 kan? 20 Rasulullah itikaf lagi di masjid sampai tanggal ke-20. Tanya lagi, ya Jibril udah datang belum? Belum Muhammad, itikaf lagi. Berarti 21 sampai 30 atau 29. Maka Rasulullah SAW sebulan itikaf. Akhirnya sahabat-sahabat baru bertanya, ya Rasul, kira-kira yang pasnya kapan dah? Gitu, biar gampang menghitungnya. Malam-malam ganjil ternyata. Terus tanggal berapa? Udah mau ganjil, nanya lagi tanggal berapa ya lagi? Tanggal ganjil kan banyak ya. Ada 23, ada 25, ada 27, ada 29. Ketika dibilang tanggal berapa, Rasulullah nggak jawab. Udah cari kendiri dah. Cari kendiri aja. Pokoknya 10 terakhir, ikat pinggang kencang-kencang, jauhkan lambung dari kasur. Bukan tidur di bangku. Atau Ustaz, menjelang akhir Ramadan, jauhkan lambung dari kasur. Benar, mereka ganti kasur di sini tidur, duduk. Tidur. Maksudnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahasa kiasan ya. Dan juga penghuni kasur, begitu maksudnya ya. Jadi tolong dijauhkan hal tersebut. Ya. Jadi kita spesial dalam akhir Ramadan ini kita gunakan untuk takar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kita mengingat dosa-dosa kita yang banyak sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena kata Rasulullah SAW, amat rugi orang yang pada bulan Ramadan tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amat rugi. Baik, itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, khusus bagi saya dan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kalau mau nanya, jangan susah-susah ya, yang gampang-gampang aja. Karena saya bukan seorang ustaz, tapi bau-bau ustaz ada daripada ustaz bau Kita juga. Alhamdulillah, terima kasih. Pada para jemaah mungkin ya ada pertanyaan satu saja mungkin ya. Dipersilakan dari ibu-ibunya mungkin kalau ada. Mungkin bisa ditutup dengan doa mungkin sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rahmatan fid dunya wal dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa jihadatan bil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawil 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa ila hisab. Allahumma 'alimna ma dhahilna ma dhakarna ma nasina wa la ta'dil syaki wal mahrumah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas shalihin, Rabbi hab lana minas shalihin, Rabbi hab lana minas shalihin. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighra wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian berakhir sudah kajian pada hari ini. Kami ingatkan ada kuis Ramadan yang insyaallah hari ini adalah hari terakhir dan besok ada pengumuman akan diberikan bagi 14 pemenang sesuai dengan ulang tahun Exxon 14 ini. Baik, kita tutup dengan doa kifatul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.